Tapi kalau tiap desa tanggap gitu, maka kemudian wilayah-wilayah yang lebih besar lagi akan semakin mudah dikelola untuk perubahan iklim. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Kesiapan warga, karena di awal tahun lalu Gus Koco pernah sampaikan juga misalnya, bencana itu kan tidak bisa dikelola gitu. Tapi pembangunan itu bisa mengelola mitigasi bencana. Gempa tidak bisa kita kelola, tapi menjaga warga supaya ketika terjadi gempa bumi itu kemudian sudah siap, itu menjadi penting. Seperti yang di awal tadi disampaikan, bagaimana Kode Indonesia kemudian menyiapkan wilayah-wilayah yang bisa internet satelit bisa masuk. Itu kalau sifatnya mobile internet sehingga bisa masuk ke wilayah-wilayah desa yang saat ini misalnya sedang mengalami bencana, tapi bisa segera menyampaikan kepada dunia kondisinya. Itu salah satu bagian dari mitigasi bencana yang gaya baru. Ya. Karena hal-hal seperti itu selama ini tidak masuk dalam konsep mitigasi bencana. Padahal itu penting, komunikasi yang tetap berjalan ketika ada kebencanaan yang ada di desa. Seperti itu misalnya. Nah, itu juga yang kemudian diubah misalnya di dalam sudut pandangnya menjadi diubah di dalam indeks desa. Jadi arahnya itu adalah arah pembangunan, yaitu kegiatan manusia yang terencana. Definisi dari pembangunan kan seperti itu. Jadi memang sengaja kemudian direncanakan, ya. Dan di situ karena itu kegiatan manusia, maka itu bagian dari pembangunan. Nah, di sini mitigasi menjadi penting. Jadi baru 6,25 RT yang punya penanganan kesiapan untuk mitigasi bencana. Bagaimana di level nasional? Ya. Kalau kita lihat di level nasional, itu capaiannya juga rendah. Ya. Meskipun di sini di level nasional itu ada 11,24 ya, RT. Ya. Jadi 11% RT di desa-desa yang siap untuk mitigasi bencana. Sementara kalau tadi di desa Kedungrejo tadi baru sampai kepada 6% RT. Kita sudah menduga tadi di awal ya, itu karena memang di situ ini angkanya sama. Kita sudah menduga bahwa ada 2 RT saja dari 30 RT di desa ini yang siap-siap untuk mitigasi bencana. Kembali disampaikan bahwa tidak terasa saat ini. Itu tantangannya justru. Semua yang berbentuk resiko itu kalau kita sampaikan penjelasan kan nggak ada, tapi itulah yang namanya risiko. Kalau terjadi sesuatu, kalau tidak disiapkan, maka bencana itu akan terasa sangat kuat ya, sangat apa namanya itu, sangat terasa bagi desa. Jadi kalau kita lihat yang SDG desa ke-13, sorry sessionnya habis. SDG desa ke-13 itu kemudian rekomendasinya itu adalah RT-RT yang belum ada mitigasi bencana supaya di dalamnya itu melakukan tindakan-tindakan kegiatan, kemudian alat, bahkan bahan kalau terjadi mitigasi bencana. Jadi kalau kita lihat di sini di SDG desa ke-13 ini malah
kosong ya, belum ada yang mitigasi bencana. Jadi berarti harusnya nilainya 0 ya. Itu dari 32 RT belum ada satupun RT yang menyiapkan alat-alat mitigasi bencana, bahan-bahan mitigasi bencana. Dalam salah satu acara ICC desa misalnya, Mbah Lurah Geni Langit itu menyampaikan bahwa ada lokasi evakuasi, jalan-jalan menuju lokasi evakuasi. Itu bagian dari mitigasi bencana itu. Nah itu perlu ada itu. Yang seperti itu perlu ada, dan ke depan itu penting untuk melatih, penting untuk melatih warga. Ini yang sering belum pernah terjadi di tempat kami misalnya. Pada waktu ada gempa dari selatan Banten itu hanya tahu bahwa kita harus keluar rumah ya, pada hari Jumat kemarin kita harus keluar rumah. Tapi bagaimana kalau di depan rumah hujan deras, dan kemudian kalau di Bogor itu petir, itu berbahaya juga di luar rumah, apalagi di lapangan pada waktu petir. Nah, jadi harus siap dengan di bawah meja. Nah hal-hal seperti itu perlu disampaikan, karena kita sudah, kalau dulu kita nggak terlalu paham ya, kalau sekarang kita paham bahwa kita hidup di atas wilayah-wilayah tanah-tanah yang mudah bergerak begitu. Tapi ada negara yang sudah siap, contohnya Jepang gitu, siap dengan gempa ya. Tapi di situ juga pernah ada satu yang namanya juga mitigasi ya. Ada satu desa yang lebih banyak ada angin kencang. Nah, karena lebih banyak angin kencang, maka kemudian membangun rumahnya itu yang kokoh, yang kuat. Sampai genteng-gentengnya juga bukan genteng yang ringan, tapi genteng yang berat, supaya kalau ada angin kencang, gentengnya tidak terbawa angin. Yaitu paradoks ya. Jadi ketika kemudian ada gempa, maka jumlah korban terbanyak adalah di desa tersebut. Karena mitigasinya itu mitigasi terhadap angin kencang, bukan mitigasi terhadap gempa gitu. Desa-desa yang mitigasi terhadap gempa tentu saja akan punya rumah yang sangat ringan, mungkin terbuat dari kayu dan bambu, juga atapnya ringan. Tapi kalau itu desa itu kena angin kencang, maka itu yang akan rusak. Jadi memang ada resiko juga di dalam mitigasi bencana, mengetahui apa peluang bencana yang ada. Makanya di salah satu indikator sebetulnya itu adalah selalu meminta kepada klimatologi, ya, meminta kepada agen klimatologi terdekat gitu, supaya bisa memperoleh pengetahuan tentang apa saja itu peluang adanya bencana yang mungkin akan terjadi ke desa kita dalam beberapa waktu ke depan, misalnya seperti itu. Jadi contohnya untuk melakukan hal itu, ini bisa disampaikan juga ke para pendamping ke desa maupun kemudian supaya segera selalu melihat, meskipun ini cuma beberapa menit saja, tapi itu sangat penting ya, sangat penting. Ini contohnya kalau di tim Sapa Desa misalnya, itu setiap hari selalu ada update untuk cuaca ekstrim ya, update untuk cuaca ekstrim. Itu di situ di mana akan terjadi cuaca ekstrim potensinya, dan untuk setiap kabupaten itu kemudian bagian dari Sapa Desa yang mengelola kabupaten itu mengirimkan WA ini ya, mengirimkan WA ini. Jadi setiap hari ketika keluar informasi dari BMKG itu kemudian disampaikan kepada kades-kades di lokasi setempat itu. Itu bagian dari upaya mitigasi bencana yang disampaikan dari Kementerian Desa kepada desa-desa. Ya,
membiasakan seperti itu, meskipun bagi kepala desa kadang ada yang ya oke, ada yang menjawab terima kasih, tapi ada juga yang bagaimana kita mau menyiapkan itu tinggal sehari gitu. Tapi memang saat ini ramalan cuaca tentang cuaca ekstrim itu yang dikeluarkan BMKG itu paling lama 2 hari. Jadi yang kami sampaikan WA kepada kepala-kepala desa dari tim Sapa Desa itu paling lama 2 hari ke depan. Ya. Tapi seringkali cuaca ekstrim itu kemudian dikoreksi lagi sehari ke depan. Apakah ini berguna? Ketika ada satu desa yang tiba-tiba terkena bencana memang berguna. Tapi seperti biasa namanya risiko. Kalau pas itu berguna. Tapi kalau kita tidak lakukan, pernah sekali waktu lewat begitu, nah kemudian bagian dari hal yang membuat kami menyesal itu, salah satu waktu itu sudah ada angin kencang di Nusa Tenggara Timur waktu itu yang disampaikan oleh BMKG, tapi kami telat menyampaikan kepada kepala desa itu karena ada selang waktunya sangat sedikit. Nah keesokan harinya muncullah itu angin puyuh itu. Jadi angin kencang itu. Jadi itu tim kemudian belajar bahwa apapun yang terjadi tetap harus disampaikan lebih cepat lagi ke desa-desa karena kembali lagi ini resiko dan perlu kita semua merumuskan gitu cara untuk menyampaikan kepada kepala desa dan kemudian kalau kepala desa berarti ke warganya gitu ya. Ini sama dengan para agen asuransi itu. Asuransi itu kan juga resiko gitu. Jadi menyadarkan bahwa langganan asuransi itu penting, ya kira-kira seperti itu. Ini juga lingkungan juga sama. Lingkungan itu semuanya resiko. Jadi mengajak supaya ada mitigasi bencana untuk SDG desa ke-12, ke-13, 14 dan 15. Itu bagaimana strategi-strateginya. Apa omongan yang penting, apa kata-kata kunci yang penting bahwa mitigasi bencana itu harus dilakukan di level RT. Di level RT. Jadi kalau di kota, desa kota, urban village, level RT kan penting karena lazimnya orang kenal dekatnya tinggal se-RT gitu. Nggak bisa kenal dekat sedesa gitu. Misalnya seperti itu. Di desa ternyata dari spasial itu juga penting untuk melihat level RT karena bisa terjadi RT di dalam satu dusun itu lokasinya relatif jauh dengan RT dari dusun lain, dibatasi oleh sawah, kadang sungai, kadang juga ada bukit, gunung seperti itu. Jadi memang levelnya harus level RT, bukan hanya level desa tapi lebih rendah lagi yaitu level RT. Kiranya seperti itu Gus Koco, kerabat desa sekalian, untuk melihat SDG desa saat ini yang bisa terolah ya datanya. SDG desa tujuan ke-13. Desa tanggap perubahan iklim. Desa tanggap perubahan. Jadi kata-kata kuncinya ditanggap. Jadi tidak berandai-andai bahwa perubahan iklim akan bisa berubah dari desa, tidak. Tapi kalau tiap desa tanggap gitu, maka kemudian wilayah-wilayah yang lebih besar lagi akan semakin mudah dikelola untuk perubahan iklim. Jadi kata-kata tanggap, peduli untuk besok pagi, kemudian sadar lingkungan itu pilihan-pilihan predikat, pilihan-pilihan kata kerja, kata sifat yang memang dipilih langsung oleh Menteri Desa itu, karena itu dianggap sangat cocok ya untuk melihat, untuk melokalkan bagaimana kata-kata di SDGs global ke level desa. Kiranya begitu, Gus Koco, kerabat desa sekalian.